Oke, baiklah. Selamat pagi. Jadi sebelum kita mulai layanan kita hari ini, Udin, pimpin doa dulu, Din. Cuma kami yang saya lihat pakai dasi di sini. Ya. Mana penghapus, Din? Oke, baiklah. Jadi pada pertemuan kita hari ini masuk ke materi kelola emosi. Kenapa saya ambil materi ini? Karena katanya setiap orang pasti memiliki emosi. Ada di sini yang tidak punya emosi? Nanti kita sadari yang mana yang dikatakan emosi. Emosi itu akan membawa ke suasana hati yang berbeda. Betul? Nah, berarti untuk sekarang pasti kalian punya suasana hati yang berbeda. Kira-kira seandainya itu cuaca hati kalian seperti apa? Supaya kita bisa punya bayangan ya. Saya angkat gambar nih. Kalau kalian setuju dengan suasana hatimu seperti ini, maka angkat tangan. Ini ada cuaca matahari cerah. Kira-kira siapa yang punya suasana hati seperti ini? Oke, angkat tangan dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya awal begini dulu ya. Jangan dibuka. Kemudian salju. Jangan dulu salju. Awan sedikit. Ada awan yang kecil. Biasa kalau kita mau dikatakan awannya itu kecil-kecil, sedikit. Siapa kira-kira yang punya suasana hati seperti ini? 2 ini. Oke, 2 aja. Yang mana? Dia tadi yang pertama katanya tunggu ada. Yang ketiga angin berhembus. Kamu katakan terus. Angin berhembus. Suasana hati angin berhembus. Jangan dibuka dulu. Suasana hati berkabut, awan tebal, seperti mau hujan. Siapa? Awan berkabut, Nina, awannya. Siapa? Tidak ada? Pak, Stefani. Saya, Pak. Badai petir. Kita kasih karpot ya. Mewakili. Ini bukan ini mewakili. Pelangi. Salju. Pak, itu dia mau salju, Pak. Mau, siapa? Saya. Sebenarnya kalian sama aja sih. Iya, sudah ada. Saya, Pak. Terserah. Saya kan bagus. Nah, sekarang dibuka lembarannya. Kira-kira apakah suasana hatimu ada di antara keterangannya itu? Ada, Pak? Ada. Ada? Ya, ini paling sering dia pas dengan saya. Sudah pas? Sudah pas Kak Carlos? Apa keterangannya di situ? Yang menurut suasana hatimu seperti itu? Ada di situ?
berubah-ubah. Suasana hatinya berubah-ubah karena orang tua tidak ada di tempat ya. Gitu kan? Oh, ada juga. Karena apa? Belum tahu penyebabnya. Cuma karena berubah ya. Adik, matahari cerah. Oh ini paling bahagia ya. Memang paling bahagia hari ini. Bahagia aja. Oh, nggak tahu bahagia aja. Atau mungkin ada sesuatu yang tidak hati kakak. Oh ada ya. Adik satu. Awan sedikit, tenang, santai, damai, sedikit bosan. Yang mana nih? Tenang. Sedikit bosan. Santai. Masuk semua ya. Tidak ada yang membuat jadi hari ini. Mau masuk pagi. Oh tergantung dari apa? Waktu. Jangan Sukandar. Jangan Sukandar. Berkabut awan tebal. Suasana hatinya bingung. Bingung nu. Kalau namanya juga ayat tulis karena salah. Bingung, tidak jelas, hampa, lelah, mati rasa. Mati rasa apa? Bingung, lelah, tidak jelas. Kalau tidak jelas saya nggak bisa tanya kenapa tidak jelas. Namanya juga tidak jelas kan? Jadi dia pusing untuk menjawabnya. Suasana hatinya tidak jelas. Salju. Kenapa salju? Kenapa salju? Bingung. Oh dingin, jauh. Oh jauh. Oh ya, dingin jauh ya. Pacarmu jauh kan? Terus? Oh jauh dari orang tua, jauh dari kasih sayang rasanya. Oke, sekarang sampaikan secara resmi di depan kamera. Sengaja saya simpan kamu terakhir nih. Teman-teman, suasana hati saya sekarang diibaratkan cuaca itu salju. Karena ini ada kamera nih. Ya. Cepatlah. Ini Sandra rumahnya. Yo te amo. Kenapa saya memilih salju? Kenapa saya memilih salju? Karena sini tuh karena salju itu kayak gimana ya? Dingin. Karena tapi itu sesuai mood. Kadang kalau misalnya kayak lagi banyak yang huru hara kayak dalam kelas gara-gara teman-teman tuh kadang dingin, tapi kalau misalnya lagi kayak buat mood enggak sih, karena kayak happy aja gitu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk temannya. Dan tahap selanjutnya kita coba bentuk kelompok dulu. Kelompok kecil. Nah, kita dulu. Oke, silakan diskusikan dan nanti pastikan hasilnya.
perhatikan temannya. Baiklah. Ini ya bakaran sholat pagi teman-teman. Selamat pagi. Ini kami akan membacakan hasil dari emosi yang telah kami dapat, yaitu situasi di rumah. Kamu ingin membeli sesuatu, tetapi orang tua belum bisa mengerti. Emosi yang muncul ialah rasa kesal. Cara kami mengelolanya adalah mencoba mengerti keadaan orang tua dan berdiam diri, mengintrospeksi diri. Yang kedua, situasi di rumah. Orang tuamu membandingkanku dengan saudara yang lebih berprestasi. Emosi yang muncul sedikit demi cara mengelolanya, berusaha menjadi lebih baik dan introspeksi diri. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Sekian dari Kento. Pastikan hasil dari kami yaitu kelola emosi. Lokasinya adalah situasi di sekolah. Jadi bacakan kalian. Kamu diejek oleh teman tempat kelas karena jawaban salah. Emosi yang muncul adalah tidak emosi di sekolah. Kamu diejek oleh teman di depan kelas karena jawaban salah. Oh, diejek ya. Gimana biasanya kalau diejek sama teman? Emosi yang muncul Kali yang pertama, situasi di sekolah. Kamu harus presentasi tiba-tiba di depan kelas tanpa persiapan. Emosi yang muncul marah dan tidak siap. Itu di sekolah. Emosi yang muncul sangat kecewa. Cara mengelola tidak perlu pusing dan terima keadaan pada apa adanya. Oh, gitu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kelola emosi. Yang pertama, sini situasi di rumah. Kamu diminta membantu pekerjaan rumah padahal ingin beristirahat. Emosi yang muncul sedikit menjengkelkan. Cara mengelolanya, melaksanakan pekerjaan tersebut, lalu lanjut beristirahat. Gitu dia. Kerjakan meskipun dalam suasana hati tidak nyaman ya. yes. Lalu situasi yang kedua, Ada Pak. guru memuji temanmu di depan kelas, tapi kamu merasa usahamu tidak dilihat. Perasaan atau emosi yang muncul sedikit kecewa karena usaha yang kita buat tidak dihargai. Cara mengelola, tetap lakukan usahamu tanpa mengemis untuk diperhatikan atau dihargai. Oke, tepuk tangan. Luar biasa. Yes. Dengan temanmu. Situasi di sekolah. Guru menegur karena terlambat, padahal kamu punya waktu. Emosi yang muncul itu kesal, marah, takut. Cara mengelolanya tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar, merubah sifat menjadi lebih baik dan berusaha tidak terlambat. Oke, terima kasih. Masih ada? Kami Pak. Satu aja. Apakah solusi yang tadi kalian berikan itu menurut dari pengalaman Anda ataukah dari pemikiran Anda sekarang? Paling banyak pengalaman. Lebih banyak pengalaman. Karena biasanya orang yang emosi, pengambilan keputusannya itu tidak stabil. Beda kalau cuma sekedar nulis nih. Kita itu bisa berpikir logis. Oh, solusinya seperti ini nih. Pas nanti pada kenyataannya solusinya beda. Apa solusinya? Kembali marah.
Saat dimarah, marah balik. Itu biasanya kalau orang dalam keadaan emosi. Pengertian emosi adalah ini, suatu perasaan yang muncul sebagai reaksi terhadap suatu peristiwa, pemikiran ataupun pengalaman. Jadi ini, jika terjadi suatu peristiwa, apakah itu peristiwa yang tidak kita senangi ataukah peristiwa yang kita senangi, tentunya akan berpengaruh ke perasaan, suasana hati. Itulah emosi. Ataukah mungkin setelah kita duduk-duduk, kita memikirkan jauh ke depan, ujung-ujungnya terasa di hati. Itulah emosi. Ataukah mungkin mengingat masa lalu, mengingat pengalaman, langsung tersentuh lagi di hati. Itulah emosi. Jadi emosi itu sangat sederhana. Nah, emosi itu, jika muncul emosi itu bisa mempengaruhi ke cara kita berpikir. Makanya orang yang emosi dengan orang yang tidak emosi, cara berpikirnya biasanya berbeda. Mempengaruhi apalagi tindakan. Orang yang tidak emosi bertindaknya mungkin biasa-biasa saja. Ketika orang emosi, tindakannya berbeda. Karena emosi itu mempengaruhi tindakan. Dan yang terakhir, emosi mempengaruhi komunikasi. Cara kita menyampaikan ke orang lain, orang yang saat emosi dengan yang tidak, itu cara penyampaiannya berbeda. Itu pengertian emosi. Yang kemudian yang kedua, jenis-jenis emosi. Jenis-jenis emosi dasar. Yang pertama itu ada bahagia. Apakah bahagia itu emosi? Setahu saya Pak, emosi itu marah. Kalau bahagia, saya tidak pernah emosi. Kalau bahagia, kita kembali ke pengertiannya. Emosi itu adalah suatu perasaan dari reaksi suatu peristiwa. Contoh, kalian kemarin ikut nari, ada peristiwa. Kemudian keluar pengumuman, kalian juara 1, bahagia. Apa reaksinya? Yes, juara. Ada perubahan perasaan. Maksud tadi pengertian. Tindakan berubah. Yang tadinya cuma begitu langsung yes, berubah tindakannya. Cara berkomunikasi langsung berubah. Ya dong, siapa dulu dong kami. Berarti satu bahagia, yang kedua marah. Kalau marah itu tidak usah dijelaskan, pasti kalian tahu kalau emosi itu, marah itu masuk dalam kategori emosi. Yang ketiga, sedih. Jadi sedih itu masuk kategori emosi. Bisa ditinggal pacar. Ciri-cirinya apa? Apa ciri-cirinya marah? Itu biasanya muka memerah. Ciri-ciri orang sedih, mata merah, keluar air mata. Jadi sedih itu masuk kategori emosi. Yang keempat, takut. Takut itu masuk kategori emosi. Ketika ada temanmu yang mengancam, awas kalau kamu lewat di sini ya, nanti kami keroyok. Ada rasa takut, berubah perasaan, berubah tindakan. Akhirnya kita noleh-noleh. Kenapa? Terjadi emosi dalam diri. Yang kelima adalah cemas. Ketika kita mau menghadapi pertandingan, lupa ada rasa cemas yang muncul. Kira-kira bisa juara kayak itu, ada rasa cemas. Ini ada beberapa contoh emosi dan masih ada lagi yang lain. Kemudian yang ketiga, faktor penyebab emosi. Faktor penyebab emosi itu ada terbagi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kenapa kecil-kecil? Jangan begitu nanti saya jadi grogi. Nah, itu jadi emosi. Jadi faktor internal itu adalah faktor yang datangnya dari luar atau dari dalam? Internal itu datangnya dari dalam. Jadi faktor fisik, keadaan fisik. Jadi kalau orang lelah habis kerja baru pulang ke rumah, itu biasanya mudah emosi Karena capek. Yang kedua faktor lapar. Itu semua dari diri kita sendiri. Lapar itu mudah juga emosi. Faktor cuaca, pas panas-panas, gampang orang emosi. Pas mati lampu
Yang ketiga, sakit. Orang yang sakit itu mudah emosi. Sakit mah, datang bulan, sakit gigi, itu mudah emosi. Itu faktor penyebab internal. Dan faktor penyebab eksternal itu dari pergaulan, dari lingkungan sosial, pertemanan. Ada teman yang menjengkelkan, kadang tak mau kamu sama kita, itu dia akan memicu emosi. Itu faktor penyebabnya. Kemudian dampak emosi. Dampak emosi itu ada dua, dampak positif dan dampak negatif. Ini yang perlu kalian tahu. Bahagia, apa dampak positifnya? Gampang. Meningkatkan motivasi. Dampak negatifnya apa? Ada yang bisa jawab dampak negatifnya dari bahagia? Dampak negatif dari bahagia dampak negatif dari bahagia itu kalau terlalu bahagia ujung-ujungnya nanti bisa nangis. Iya, nangis. Bisa apa? Nangis, Sedih. sedih. Kalau Jadi bahagia tadinya terlalu bahagia berlebihan. kalau terlalu berlebihan gitu. Kalau terlalu Jadi makanya kalau sesuatu itu harus berlebihan. Ambil santai aja. Ketawa ya, ketawa. Ada yang lain dampak negatif bahagia. Oke, kita angkat dulu bahagia ya. Dampak positif, dampak negatif marah. Gampang. Apa dampak negatifnya kalau orang marah? Banyak hal yang tidak diinginkan. Bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terjadi perkelahian. Itu dampak negatif. Dampak positifnya apa? Dampak positifnya Perasaan kita lega. Perasaan lega. Sedih. Dampak negatifnya sedih apa? Kalau sedih kan Kapan biasanya orang terjadi sedih ini? Di saat Pikiran kacau, Pak. pacar. Di saat orang sedih, apa dampak negatifnya? pikiran kita kacau. makanya nangis terus-terusan. Dampak negatifnya saya kasih satu contoh ya yang dikatakan dampak negatif. Orang sedih biasanya mager, malas turun sekolah. Ya kan? Kalau cuma ngurung diri di kamar nangis. Itu kami bilang tadi pikirannya kacau. Pikiran kacau yang membuat tidak melakukan aktivitas yang penting. Yes. Itu adalah salah satu strategi teknik pengelolaan emosi. Ini jam berapa nih? Kemudian oh ya sudah mau penutup. Kesimpulan dari teknik ini adalah stop think choose. Nggak tahu lah apa lagi artinya nih. Stop think choose. Apa artinya itu? Stop berpikir. Jadi solusinya, maksudnya kesimpulannya ini adalah Berhenti berpikir dan memilih. berhenti berpikir dan memilih. Di saat kita emosi jangan langsung bertindak, jangan langsung membalas kata-kata karena itu biasanya di luar kendali. Silakan berhenti dulu sejenak, ambil minta waktu jeda, duduk, kemudian barulah berpikir apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya katakan, barulah memilih tindakan apa yang kita pilih setelah kita memikirkan. Itulah inti dari teknik mengelola emosi. Nah, terakhir terus ini ya. Bayangkan ada temanmu yang sedang dalam keadaan emosi. Bayangkan ada temanmu yang emosi, apakah itu dia marah, apakah dia menangis karena ditinggal pacar, apakah dia takut karena mendapat ancaman ataukah cemas. Kita bayangkan ada temannya yang seperti itu, kemudian nasihati dia. Pikirkan kata-kata nasihat yang tepat. Ayo duduk dulu, sini. Kamu ini kan ditinggal sama pacar, nasihati dia. Di saat marah nasihati apa? Tidak ada muncul kata-katanya? Sudah. Tuliskan di sini. Pikirkan kata-kata yang tepat untuk menasihati orang yang emosi dan tulis di sini. Pikirkan kata-kata yang tepat
surat untuk menasehati orang yang emosi. Ayo. Terserah. dalam situasi apapun kan ya. Dalam situasi apapun. Diri sendiri. Ya, intinya sebenarnya nanti itu kembali ke diri sendiri. Ya Pak, ini soalnya diri sendiri. Jadi itu sebenarnya itu adalah surat untuk diri sendiri. Kalian tulis misalnya di saat nanti saya marah, inilah nasihat yang harus saya terima. Hai diriku. Ini ada saya tulis contoh kata-kata yang sudah pernah saya buat. Coba Bapak baca. Saya bacakan. Ya. Ya ya. Hai. Gini, saya baca ya. Karena saya sering dengar mama saya kalau panggil saya, dia langsung panggil nama saya. Dan kalau dia nasihati itu yang saya teringat. Hai Rais, tarik nafas dulu, tidak apa-apa kecewa, kamu tetap berharga. Yuk istirahat sebentar dan pikirkan lagi dengan tenang. Jadi saya itu, hai Rais, tarik nafas dulu. Tidak apa-apa kecewa, kamu tetap berharga. Yuk istirahat sebentar dan pikirkan lagi dengan tenang. Terserah kamu, ini dari saya. Jangan langsung hai ini. Menulis surat untuk diri sendiri.
dan sudah ya sekarang dengan penuh kasih ya kan? Namaku dengan penuh kasih Udin namaku. Sudah Pak. Sudah. Gimana tuh namamu? Oke. Sudah. Foto saja. Nah. Foto aja. Bertiga lah. Surat untuk diriku angkat. Angkat ya, Lot. Ya. 1, 2, 3. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Hai diriku yang kuat ya untuk menjalani hari-hari yang mungkin berat untuk diri sendiri buat. Ini belum seberapa, perjalanannya masih panjang, harus tetap semangat dalam melakukan apapun walaupun rasanya berat dan susah untuk diterima. Jangan lupa untuk selalu happy dan tetap berdoa. Hai diriku, semangat ya menjalani hari-hari yang mungkin berat bagi diri sendiri. Perjalanan untuk meraih masa depan masih panjang. Jangan menyerah ya, apalagi kamu adalah harapan orang tua. God bless you. Tetap sabar. Lakukan yang seharusnya kamu lakukan. Terus saja mengalir seperti air. Karena yang menjalani hidup ini kamu, bukan orang lain. Ingat, badai pasti berlalu. Oke, luar biasa. Kamu harus kuat dalam situasi apapun. Jika kamu tidak bisa menahan, kamu cukup tenang, diam, berpikir, dan terdiam sejenak. Dan mulai hari dengan penuh semangat, bahagia, dan harus percaya diri dalam segala hal. Cep. Bertiga foto. Ya, foto berkelompok ya. Oke, terakhir sesi foto-foto berkelompok. Ini dulu. Apa nih? Angkatlah itu. Kalau sudah ada surat untuk diriku. Oh ya, tidak apa-apa. Simpan di bawah aja. Yang dua ini angkat. Nah. 1, 2, 3. Tidak saya tekan. Namanya juga video kan? Penting sudah ambil gaya yang bagus. Nanti dijadikan foto. 1. Cantik-cantik tuh, biar nyakat ujang. Cantik nih, siswanya orang nih. Beratnya jadi guru di sana ya. Bahasanya orang susah jadi guru di sana. Kenapa cantik-cantik siswa? Tersendirilah. Pak, boleh naik sedikit Pak? Ya, bagus sekali. Rupanya kasih naik. Terus ya, terus. Foto Kak, satu. Jangan. Mau di pause nya lagi. Itu. Foto 1, 2, 3. Sudah. Sekali lagi. Ayo. 1, 2, 3. Namanya juga nanti kan di. Sudah. Susahnya juga anak nih. Oh, sepeda kelihatan anunya, jendelanya. 1, 2. Dah. Sudah ya? 3, bertiga. Oh ya, kalian bertiga belum ya? Belum foto kompak. 1. Bentar. 1, 2, 3. Oke, Bi, siap-siap foto. Kalian 3. 1.
1, 2, 3. Oke, terima kasih. Nah, jadi yang kalian sudah tulis silahkan disimpan bagus-bagus sebagai modal di saat kalian dalam keadaan emosi. Hasil dari pembelajaran hari ini yaitu kita harus bisa mengelola emosi kita sebelum kita melangkah jauh. Kita harus berpikir apakah yang kita harus lakukan, apakah yang kita lakukan ini dampaknya baik ataupun negatif untuk orang di sekitar kita. Terima kasih. Terima kasih.